satu orang pimpin kita dalam doa. Semua sikap doa. Teman-teman semua sebelum kita belajar bisa Yesus kisah besarnya belajar kemarin hidup kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu absen dulu ya. Ya Bapak Ibu. Administra Mobile Alfa. Apriana Hinawali Sakti. Anto Ivandriana Polimalai, hadir Ibu. Adi Karyanto Veto, Hadir Ibu. Desviana Wamilu Alfa. Devi Malaikari, hadir Ibu. Oke, baik. Ini hari 3 orang yang hadir, 3 orang tidak masuk. Dua alfa, 1 sakit. Nah, hari ini ada yang tahu bahwa materi kita tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, Ibu rasa kamu masih lemah-lemah. Semua bangun dulu. Kita ice breathing 1 kali. Nanti semua ikut Ibu bilang gini. Tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk siku, bahu, tangan. Tangan siku, bahu, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Bisa semua? Bisa. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk siku, bahu, tangan. Tangan siku, bahu, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Kita semua silakan duduk. Nah, materi kita hari ini tentang teks narasi, teks deskripsi, dan teks informatif. Ada yang tahu teks narasi itu apa, teks deskripsi itu apa, dan teks informatif itu apa? Sudah tahu itu. Oke. Kalau gitu sebentar kita akan bahas bersama. Nah, ini pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan. Teks ini biasanya memiliki tokoh, alur, dan latar, serta bertujuan untuk menghibur atau memberi pelajaran kepada pembaca. Contohnya, cerita fabel, cerita pengalaman pribadi, dan cerita dongeng. Cerita dongeng, siapa yang tahu cerita dongeng? Cerita tentang Putri Salju, Bawang Putih Bawang Merah, Pintar, apa lagi? Geomas, dan lain sebagainya. Oke, itu tentang pengertian teks narasi. Yang berikut, pengertian teks deskripsi. Mari kita baca sama-sama lagi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau tokoh secara jelas dan rinci agar pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakannya. Contohnya deskripsi tentang sekolah, rumah, hewan, atau teman. Contoh ceritanya, hari pertama saya masuk ke sekolah di kelas 4. Nah, contoh itu cerita tentang teks deskripsi. Kita lanjut seperti berikut lagi. Ini adalah pengertian teks informatif. Ya, rame-rame baca. 1, 2, 3. Teks informatif adalah teks yang memberikan informasi atau penjelasan tentang suatu hal berdasarkan fakta dengan tujuan menambah pengetahuan
lingkungan, kesehatan, atau fenomena alam sederhana. Contoh fenomena alam itu seperti apa? Gunung meletus, apalagi banjir, gerhana bulan, banjir, apalagi angin topan dan masih banyak lagi. Contohnya longsor di Malaysia. Kalau kita di Alor ya, kita lanjut. Ini ada ibu ada cerita. Ini contoh cerita fabel. Judulnya Kelinci yang Sombong. Yuk minta satu orang untuk baca. Siapa? Ivan, ayo baca. Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat cepat berlari. Kelinci sering menyombongkan dirinya kepada hewan lain. Ia selalu mengejek kura-kura yang berjalan lambat. Oke, yang satu lagi. Suatu hari kura-kura mengajak kelinci berlomba lari. Kelinci tertawa dan menerima tantangan itu. Saat lomba dimulai, kelinci langsung berlari sangat cepat hingga jauh meninggalkan kura-kura. Oke, sambungannya lagi. Karena merasa pasti menang, kelinci berhenti dan tertidur di bawah pohon. Sementara itu, kura-kura terus berjalan pelan tetapi tidak pernah berhenti. Tanpa disadari, kura-kura berhasil mencapai garis akhir lebih dahulu. Ketika kelinci bangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah menang. Kelinci pun merasa malu dan menyesal sikapnya. Oke, jadi itu adalah cerita singkat tentang kelinci yang sombong. Jadi di dalam cerita tersebut ada tokoh apa saja? Kelinci, kura-kura. Pas ibu kelinci dan kura-kura. Oke. Terus di situ kelinci sikapnya bagaimana? Sombong. Angkuh. Kalau kura-kura? Baik hati. Sabar, tidak sombong. Jadi inti dari cerita ini anak-anak tahu tentang apa? Setelah baca tadi, siapa yang bisa merangkul secara rinci? Dari cerita ini kita dapat tahu bahwa sekalipun kita bisa segala hal, tetapi kita jangan angkuh terhadap diri kita atau menyesal. Ya, pintar sekali. Jadi dari cerita fabel yang tentang kelinci yang sombong ini, itu menceritakan bahwa walaupun kita mempunyai kelebihan, kita tidak boleh sombong terhadap teman-teman kita yang memiliki kekurangan. Terkadang kekurangan yang mengatakan kelebihan kita. Oke, jadi paham toh? Kita tidak boleh sombong kalau kita merasa kita lebih. Ya, begitu. Ini cerita pengalaman pribadi. Ya, ini ibu minta baca lagi. Setiap titik nanti ganti satu-satu yang baca. Oke, cerita pengalaman pribadi ya. Satu aja. Hari Senin adalah hari pertama aku masuk kelas 4. Pagi itu aku bangun lebih awal karena merasa sangat bersemangat. Aku memakai seragam baru dan menyiapkan buku pelajaran. Ya, Saat tiba di sekolah, aku bertemu teman-teman lama dan beberapa teman baru. Kami saling menyapa dengan senang. Guru kelas 4 kami sangat ramah dan baik. Oke, baik. Jadi kita lanjut lagi. Di kelas, kami saling memperkenalkan diri. Aku merasa sedikit gugup, tetapi juga senang. Guru mengajak kami bermain sambil belajar, sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan. Hari itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagiku. Aku berjanji akan belajar dengan rajin di kelas 4. Ya, jadi cerita ini tentang Pengalaman pertama sekolah. Salah satu siswa di kelas 4. Dia merasa apa? senang. Bahagia karena Bertemu teman-teman. baru dan ibu guru yang baik dan ramah. Oke, setelah ini. Oke, lanjut lagi. Ini cerita pendek untuk latihan unsur cerita. Judulnya Bermain di Halaman Sekolah. Ini biar ibu yang baca. Pada waktu istirahat, Rani dan Siti bermain lompat tali di halaman sekolah. Cuaca pagi itu sangat cerah. Mereka bermain dengan gembira sambil tertawa bersama teman-teman. Nah, tokoh dari cerita
Rani dan Siti. Rani dan Siti. Latar tempatnya di mana? Sekolah. Halaman Di sekolah, lalu di depannya Halaman sekolah. halaman sekolah. Latar waktunya Pagi. sama cuaca pagi. Pas Istirahat. Alurnya bagaimana? Ini tentang alur ceritanya bagaimana? Dia bermain atau bermain apa? Bermain apa? Lompat tali. Kita lompat tali bersama teman. Ini namanya. Rani, tokonya Rani dan Siti. Latar tempatnya halaman sekolah. Latar waktunya waktu istirahat. Alurnya bermain lompat tali bersama teman. Oke. Jadi dari pembelajaran kita tersebut, anak-anak sudah tahu mana cara menentukan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan alur. Nah, Ibu sudah janji minggu lalu untuk hari ini semua bawa HP, bawa toh? Ya, Ibu. Nah, Ibu akan kirimkan soal kuis untuk kalian kerjakan bersama. Setelah itu nanti kita cek bersama nilainya berapa. Ya, Ibu. Ibu sudah kirim, bisa buka dan baca nilai. Kalian klik. Setelah kalian klik, di situ ada soal. Isi tentang alur tokoh, penokohan. Di situ ada ceritanya juga. Jadi kalian tentukan tokohnya, alur tempat, latar. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu. Silakan. Sudah dihapus masuk. Oh, dan Aku rekam semua. Apa tujuan monumen? Salah. Memang Di sekolah. Sudah semua isi? Sudah, Ibu. Kita benar semua. Ali dapat nilai berapa dari kuis yang Ibu kirim? 60 Ibu. 60. Ivan 100. 80 Ibu. Oke, kita bahas bersama. Jadi dalam kuis tersebut judul ceritanya tentang muat lagi. Oke, sabar ya. Judulnya muat lagi. Kita muat lagi. Oke, tokohnya itu siapa dan siapa? Lala dan Kiki. Tokoh Lala dan Kiki. Lala dan Kiki. Latar tempatnya di mana? Di sekolah. Latar tempat di sekolah. Latar waktunya waktu istirahat. Waktu istirahat. Alurnya bercerita tentang, ada yang bisa jawab. Tadi yang dapat 100 apa? Ivan. Tentang baju seragam yang dipakai Kiki. Alur itu koordinat saya. Baju seragam yang dipakai Kiki. Yang dipakai Kiki. Oke, jadi ini adalah hasil latihan kita pada kuis yang sudah Ibu kirim. Ibu akan membagikan LKPD, tapi ini akan dikerjakan di rumah. Nanti kalian kerjakan di rumah, setelah itu kerjakan bersama orang tua. Setelah kerja, nanti minta orang tua untuk paraf. Setelah
Setelah itu minggu depan bawa untuk dikumpulkan ke ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Ini untuk tadi. Nanti teman-teman yang tidak datang, kalian info untuk ambil di sini ya. Ya, Ibu. Oke. Setelah itu semua simpan menyimpan. Kita akan mengakhiri materi kita hari ini. Orang-orang. Untuk itu ibu akan memberikan kesimpulan. Melalui pembelajaran cerita fabel dan cerita pengalaman pribadi, peserta didik dapat memahami isi cerita serta mengenali unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, dan latar. Peserta didik juga belajar mengambil pesan moral dari setiap cerita yang dibagikan. Selain itu, peserta didik mampu mendeskripsikan tempat dan benda secara jelas dengan menggunakan kalimat yang baik dan mudah dipahami. Peserta didik juga dilatih menyusun laporan hasil pengamatan berdasarkan fakta yang diamati secara langsung pada kuis yang tadi sudah Ibu kirim itu dikerjakan. Oke, demikian materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu minggu depan ya. Ya, Ibu. Satu orang pimpin kita untuk kita doa pulang. Ibu sudah nyanyi? Tidak. Nanti habis doa baru kita menyanyi. Oke. Baik teman-teman semua, sudah kita pulang masuk pendidikan beragama. Salam dan Tuhan Yesus. Terima kasih karena telah menjaga minggu kami beralasan belajar hingga akhir. Ini dosennya kami akan pulang untuk kita menjaga minggu kami dari sekolah, perjalanan sampai makan dan belajar bersama. Saudara sunai kami kepada kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kalian tahu lagu yang tersebut? Tahu, Ibu. Oke, kita sama-sama menyanyi baru kita pulang. 1, 2, 3. Lihat rumputku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram selalu mawar melati, semuanya indah.